Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, mata kuliah ilmu perpetaan kartografi, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji bersama. Minggu kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dasar kartografi, kemudian tata peta atau letak peta atau layout peta. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh kelompok. Mari kita bersama-sama kita simak untuk paparan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti silakan dicek di Vclass terkait dengan materi, terkait dengan absensi. Jangan lupa ditulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan ini. Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama di Vclass atau di WhatsApp group. Terima kasih, mari kita simak bersama pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan kartografi yang diampu Bapak Denny Miftah M. Nur MPD. Dari diskusi di Vclass, kami mencoba membuatkan ringkasan materi terkait dengan judul konsep dasar kartografi dan juga peta. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Untuk diskusi, bisa kita gunakan Vclass atau grup medsos yang lain sebagai wadah diskusi dan sharing. Mari kita simak bersama-sama materi konsep dasar kartografi dan juga peta. Intro. Masa saling kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai satu tema yang memiliki dua konsep. Nah, konsep apa sajakah itu? Yang pertama adalah konsep kartografi, yang kedua adalah konsep peta yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, jadi di dalam kelompok 2 ini terdapat 4 rekan ya, 4 orang dalam satu tim ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Jailani. Yang kedua adalah Laila Nur Syafa'ah. Yang ketiga adalah Zuhaidatul Maulidah. Terus yang terakhir, yang keempat adalah Rizky Agung Gumelar. konsep kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata karto dan grafos, yang berarti uraian mengenai wujud permukaan bumi. Menurut Aryono Pindanugrito, kartografi adalah ilmu yang mempelajari peta mulai dari pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisis peta, serta interpretasi peta. Yang kedua, ruang lingkup kartografi. Tujuan dari kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu, sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti dan dipahami. Selanjutnya yaitu konsep paralel dan meridian. Konsep paralel merupakan lingkaran-lingkaran yang sejajar dengan lingkaran ekuator. Posisi lingkaran paralel di belahan bumi utara dan selatan dinyatakan dengan derajat sudut yang misalnya 0, derajat sampai 90 derajat, yakni dihitung 0, derajat dari ekuator sampai 90 derajat di kutub utara atau selatan. Yang selanjutnya yaitu konsep median.
merupakan lingkaran-lingkaran yang melalui kutub-kutub bumi sebanyak 180 buah lingkaran atau membagi lingkaran paralel menjadi 360 bagian yang sama. Posisi meridian dinyatakan dalam derajat sudut meridian yang dihitung mulai dari meridian yang melalui kota Greenwich sebagai titik nolnya. Dari 0 derajat meridian Greenwich dihitung ke arah timur dan barat sebanyak 180 derajat yang bertemu di Samudra Pasifik. Titik tersebut digunakan sebagai batas pergantian hari atau tanggal internasional. Menurut Robinson dan kawan-kawan, tahun 1985 dan 1995, kartografi meliputi 5 konsep, yaitu sebagai berikut. 1. Penyajian. Konsep ini dilatar belakangi oleh kepentingan tentang apa yang dilakukan dalam bidang kartografi dan hubungannya dengan disiplin pemetaan dan disiplin terkait lainnya. 2. Konsep artistik. Konsep ini dimaksudkan terutama untuk menerapkan pengertian tentang kualitas visual seperti warna, keseimbangan, kontras, pola, karakter garis, seleksi, eksagerasi, dan karakter grafis lainnya. Untuk menciptakan bentuk dan hubungan yang dapat menanamkan kesan dan sensasi yang sesuai setepat-tepatnya, yaitu kesan realistik atas lingkungan yang dipetakan. Ketiga, konsep komunikasi. Konsep ini menunjukkan tugas pokok kartografi sebagai sarana komunikasi yang efektif melalui penggunaan peta. 4. Konsep geometrik. Dalam konsep dasar untuk pengembangan sistem referensi lokasi seperti lintang, serta berbagai jenis grid rektangular dan mengantar pada akurasi penggunaan pada umumnya. Yang kelima, konsep teknologi. Konsep ini memandang kartografi sebagai sebuah rangkaian proses data, desain peta, produksi, dan reproduksinya. Penekanan konsep berada pada teknologi berkomputer. Konsep peta. Konsep peta berasal dari bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggrisnya adalah map, artinya adalah peta. Nah, map berasal dari kata mappa ya. Dalam bahasa Yunani diartikan kain penutup atau taplak. Ilmu yang mempelajari peta dinamakan kartografi. Sedangkan untuk fungsi peta itu apa? Ada fungsi petanya. Yang pertama adalah memberi informasi kepada pembaca melalui letak relatif maupun absolut pada suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi tentunya ya kan. Yang kedua adalah kondisi fisik non fisik suatu daerah, misalnya kondisi fisik dan non fisik di suatu daerah, misalnya membahas suatu kepadatan jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua itu adalah konsep dari peta, seperti itu. Sehingga kartografi memiliki 5 konsep. Yang pertama adalah penyajian, yang kedua artistik, yang ketiga Komunikasi, yang keempat geometri, dan yang kelima adalah teknologi. Dan itu semua disingkat menjadi petisi geologi. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih kepada Bapak Dhani Miftah M. Nur yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian kami dari kelompok 2, izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.